Masih bersama kami di Presisi Siang. Sepanjang minggu keempat bulan Mei 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Dalam agendanya, Wapres mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Barat. Ma'ruf Amin juga menekankan terkait solusi biaya pendidikan yang semakin tinggi. Berikut informasi selengkapnya. Masalah pendidikan tinggi itu kan masalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan. Nah, persoalan sekarang itu ada di biaya pendidikan tinggi, itu kan mahal. Nah, oleh karena itu seperti apa ini ya? Solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa. PTNBH. Ya, maka itu disebutkan PTNBH. Ya, perguruan tinggi berbadan hukum. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini, ya harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Jadi pemerintah juga tidak mungkin lepas tanggung jawab, pemerintah harus mengambil tanggung jawab. Karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Kita ke berita mancanegara. Investor lokal dan internasional mengucurkan dana 100 juta dolar lebih untuk pemrosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambahan dan pengelolaan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Dan berikut laporan selengkapnya dari VOA. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children are going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativi, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar 100 juta dolar untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar 150 juta dolar. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativi Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates.
Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id, di YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Tamara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi.